Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-25 Ramadan. Artinya kita sudah berada di penghujung perjalanan. Tinggal beberapa langkah lagi menuju garis akhir. Pertanyaannya bukan lagi berapa hari kita berpuasa, akan tetapi apa yang sudah berubah dalam diri kita pada hari ini. Apakah hati kita mulai mencintai akhirat atau masih berat meninggalkan dunia? Bukankah Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan sendau gurau. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 32. Dunia bukan untuk dibenci. Dunia adalah ladang. Tapi jangan sampai kita menjadikan ladang sebagai tujuan akhir. Karena orang yang terlalu cinta kepada dunia akan gelisah jika kehilangan harta. Marah jika jabatannya diambil. Hancur jika tidak dipuji. Karena hatinya tertambat pada sesuatu yang fana. Sebaliknya hati yang mencintai akhirat, ia akan bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena orientasinya jelas. Ia faham dan tahu bahwa hidup ini terlalu singkat. Ia tahu setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Ia tahu ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Orang yang memiliki sifat ini, memiliki ciri-ciri di antaranya. Ibadah akan terasa ringan. Bangun malam bukan beban, tapi satu kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangun malam bukan suatu beban, akan tetapi kebutuhan. Sedekah bukan kehilangan, tapi investasi. Ia punya harta tapi tidak diperbudak olehnya. Punya jabatan tapi tidak lupa dengan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, tenang menghadapi ujian. Karena ia tahu semua akan ada balasannya di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya dan mengumpulkan urusannya. Sahabat, coba kita perhatikan kalimat ini. Sahabat, kita bisa memperhatikan kalimat ini bahwa kaya dalam hati bukan sekedar kaya di dalam rekening yang kita miliki. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa 10 malam yang terakhir ini kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh? Karena Ramadan adalah pelatihan kepada hati kita untuk mencintai kehidupan akhirat. Kita menahan lapar demi pahala. Kita bangun malam demi ridhonya Allah. Kita membaca Al-Quran demi cahaya di alam kubur. Dan semua ini adalah bahasa cinta. Jika seseorang rela berkorban untuk sesuatu, itu tandanya ia mencintainya. Jika seseorang rela berkorban untuk sesuatu, itu tanda ia mencintainya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita rela berkorban untuk kehidupan akhirat? Cinta dunia bukan berarti tidak boleh mempunyai harta. Akan tetapi ketika dunia masuk ke dalam hati kita, disitulah masalah bermula. Sholat ditunda karena sibuk. Ngaji terasa berat karena lelah bekerja. Sedekah terasa sayang
karena takut berkurang, padahal dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Bayangkan jika kita meninggal pada malam hari ini, apa yang bisa kita bawa? Mobilkah? Rumah? Atau jabatan? Yang akan kita bawa hanyalah amal kita. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan hati kita supaya cinta kepada kehidupan akhirat. Yang pertama, perbanyak zikrul maut, ingat kepada kematian. Karena kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingati mati. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyadarkan. Yang kedua, dekati Al-Quran. Karena Al-Quran selalu mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Maka lingkungan sangat menentukan arah hati kita. Kurangi berlebihan dalam dunia. Karena sederhana itu sangat menenangkan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita tinggal beberapa malam lagi. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita masih berat meninggalkan dunia? Atau sudah mulai rindu terhadap surga? Hati yang mencintai akhirat akan bercahaya. Dan cahaya itu akan menerangi kubur, hisab, hingga surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang tidak akan tertipu dengan gemerlapnya dunia dan tidak lalai dari tujuan akhir, yakni surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.